Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Mimbar Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah dan semakin dekat dengan Allah, dan yang tidak kalah penting adalah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini, menyempurnakan puasa Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Bahkan Allah menciptakan ada surga dan ada neraka dan lain sebagainya. Sampai kita tahu bersama bahwa dalam hidup ini Allah juga memberikan yang namanya ujian, tapi di sisi yang lain Allah juga memberikan nikmat yang begitu luas tak terbatas kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana seharusnya sebagai seorang yang beriman menyikapi terhadap dua hal ini, yakni ujian Allah dan nikmat Allah. Maka sebagai orang yang beriman itu, ketika kita ada ujian, maka sikap kita adalah sabar atau bersabar. Kemudian terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita harus bersyukur atau mengucapkan kata syukur. Maka kesempatan kali ini yang akan kita sampaikan atau yang kita bahas adalah dua hal ini, yakni sabar dan syukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita tidak lepas ketika masih hidup di dunia ini, tidak lepas dari yang namanya ujian-ujian. Termasuk sekarang ini kita lagi menghadapi ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni namanya pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia lagi diuji oleh Allah. Maka sebagai orang beriman, kita ini wajib bersabar terhadap ujian-ujian Allah ini. Maka ketika kita bersabar ini, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kenapa? Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mencoba untuk sedikit melihat tentang sabar dan syukur ini. Paling tidak ada dua hal para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai orang yang beriman, bagaimana kita harus bersabar? Sabar dalam apa begitu? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah bersabar ketika kita menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman ini masih diuji oleh Allah? Nabi-nabi dulu juga diuji oleh Allah. Ada yang diuji sakit oleh Allah, ada yang diuji anaknya tidak beriman kepada Allah, dan lain sebagainya. Ujiannya bermacam-macam. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga akan terus diuji oleh Allah selama kita hidup. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus bersabar. Jadi yang pertama ini bersabar dalam hal apa? Yakni bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Insya Allah
Kalau kita bersabar dengan ujian-ujian Allah, ujian apapun dalam hidup ini, ada yang diuji sakit, ada yang diuji mungkin juga dengan hartanya dan seterusnya. Ini merupakan ujian dari Allah. Dan siapa yang lolos dengan ujian itu, maka dia akan menjadi pemenang. Jadi yang pertama ini kita harus bersabar dalam hal menghadapi ujian dari Allah. Kemudian yang kedua, yakni bersabar dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa melaksanakan perintah Allah ini butuh kesabaran? Karena memang perintah Allah itu kalau kita tidak bersabar maka akan terasa berat. Contoh yang kita hadapi sekarang ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, yakni kita sekarang ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Sekarang kita ini lagi bagaimana dilatih untuk sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita dalam puasa ini dilatih. Ketika puasa ini tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh berkata yang tidak baik dan seterusnya. Ini bagaimana kita melatih kesabaran. Begitupun perintah-perintah Allah yang lain. Misal melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu itu butuh kesabaran. Apalagi sholat-sholat yang itu kita lakukan tengah malam misal. Sekarang di bulan puasa ada qiyamul lail. Ada sholat tarawih, kemudian nanti malamnya juga bisa dilanjut dengan sholat tahajud. Ini butuh kesabaran. Bagi orang yang tidak sabar, maka tidak bisa melaksanakan. Apalagi sholat tahajud atau sholat tarawih, itu berat. Tapi kalau kita bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita akan digolongkan oleh Allah berada di sisinya, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Selain menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, kita juga harus bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena kalau tidak bersabar menjauhi larangan-larangan Allah ini sesuatu yang bagi sebagian orang itu merupakan sesuatu yang enak, sesuatu yang menggiurkan. Contoh apa? Contoh yakni kalau kita ini dilarang oleh Allah, janganlah kamu minum minuman keras, khamr dan seterusnya. Sekarang ini ada jenis narkoba dan lain-lain. Itu larangan Allah. Kalau kita tidak bersabar, maka tidak bisa kita menjauhi larangan Allah. Maka sekali lagi bersabar itu dalam 2 hal. Yang pertama yakni bersabar dengan ujian-ujian Allah. Insya Allah kalau kita selalu bersabar dengan ujian-ujian Allah, kita akan naik kelas. Kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ini sabar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni terkait dengan syukur. Jadi ketika Allah memberikan ujian, satu sisi juga Allah pasti juga memberikan nikmat kepada kita. Dan kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah itu. Kita tidak bisa menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Contoh misal, kita biasanya baru menyadari betapa pentingnya kesehatan itu atau betapa besarnya nikmat Allah yang namanya oksigen itu biasanya ketika kita lagi sakit. Kita lihat saudara atau keluarga atau teman-teman kita yang sekarang sakit mungkin di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Biasanya kita ini baru menyadari betapa nikmat, misal satu saja nikmat yakni nikmat bernafas, diberikan oksigen oleh Allah. Kalau kita menghitung berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup setiap hari, setiap detik. Kemudian nikmat kedipan mata. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
kita bayangkan kalau misal mata ini kemudian tiba-tiba tidak bisa berkedip, maka akan mengalami kebutaan. Termasuk nikmat sekarang bisa kita melihat. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sekarang kita rasakan di bulan ini, alhamdulillah kita ini dipertemukan oleh Allah, yakni dengan bulan Ramadan. Kita berdoa sebelum bulan Ramadan ini agar bertemu, agar dipanjangkan umur oleh Allah, agar ketemu dengan bulan Ramadan ini. Dan Allah memberikan nikmat itu kepada kita, memberikan kesempatan itu kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah itu? Yakni kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dengan cara apa bersyukur? Dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini untuk jalan-jalan kebaikan. Misal Allah memberikan nikmat kita bisa melihat, maka penglihatan kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, untuk bagaimana menghafal Al-Quran, melihat kajian, membaca Al-Quran, mengaji. Bagaimana Allah memberikan nikmat kita lisan kita, maka gunakanlah lisan ini untuk berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah, maka nikmatnya akan aku tambah kata Allah. Tapi siapa yang ingkar, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dua hal ini, kalau kita berpikir bahwa hidup ini sebenarnya berkaitan hanya dengan dua hal ini, yakni kita bagaimana bersabar ketika kita ini menghadapi ujian-ujian Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan yang kedua, yakni kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka kalau dua hal ini kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah kita ini akan menjadi manusia yang insya Allah di hadapan Allah akan menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.